Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau uji floater test ya, uji drop test, uji kertas di tisu. Saya matikan dulu. Jadi kalau menurut Bro Aksanaria ya, penulis melakukan ini karena tertarik sama videonya Bro Aksanaria. Untuk melakukan uji oli, itu olinya diteteskan sebanyak 3 gitu ya. Duh, susah. Wes ini olinya kayak gini ya. Ada warna hijau juga. Wes ini hasil uji yang di mobilnya. Berikutnya di Honda Beat, kilometernya wis berapa kilometer belum, enggak ganti oli, penulis sudah lupa. Pakai di situ aja ya. Wes itu. Ini Ayla Honda Beat, satu lagi ini yang Suzuki NX2 ya. Wah, kayaknya meteran olinya habis ya. Iya wis lah. Ini udah 30.000. Wis berapa lama gak ganti oli. Nah, untuk menilai floater test seperti ini, penulis gak menilai langsung dari sini ya, tapi nunggu sampai kering. Nanti kalau sudah kering, penulis tunjukkan lagi. Jadi iya, ini Honda Beat mungkin sudah piro ya, anggap aja wis 6.000 lah ya. Yang NX2 masih termasuk baru, mungkin baru 4.000-an. Yang ini masih 5.600 km. Kalau nggak salah semuanya meseran. Ini meseran super, ini meseran SI40, ini meseran SI40. Jadi semuanya mestinya berkurang olinya. Jadi penulis mau tambahi dulu. Ini suara mesinnya ya. Itu yang punya CVT ya, CVT nya yang suara asak-asaknya kan nggak kedengar ya, tapi tetap penulis mau tambah olinya ya. Untuk menguji ketinggian oli Yamaha, untuk menguji ketinggian oli Honda itu cukup dinginkan terus dilihat ketinggiannya berapa. Penulis nggak tahu, ternyata yang Honda Beat ini overfill ya, masih penuh sampai sekarang. Nah, yang NX2 ini kayaknya yang habis ya. Saya lupa suaranya NX2 dulu ya. Suaranya NX2 kayak gini.
Ya sebenarnya halus sih, tapi tambah aja lah olinya. Ini campurannya Mestran SA40 dan Sabrina ya. Ternyata tadi kurang banyak ya, jadi penulis mau pakai CCO aja, CCO yang coren. Ini bunyinya. Guys, gini. Jadi ini hasilnya ya. Ini yang Suzuki. Ini yang Suzuki. Hasilnya seperti ini. Enggak ada pinggiran. Warna juga begini. Kondisi ini berarti masih oke ya. Walau ya umurnya 4 ribuan. Terus yang mana wis yang Honda? Yang hijau ini agak hijau ya, mungkin nggak kelihatan. Ini yang Honda kayaknya ya. Jadi garis membaur antara pinggir dan tengah ini belum betul-betul kering ya. Jadi pinggiran yang membaur dengan tengah ini ciri fuel dilution. Sementara itu yang Ayla ini kayaknya sih ada kerak tapi sedikit. Fuel dilutionnya minim karena ada pembeda dari pinggiran ke tengahnya ini. Nantilah penulis tunjukkan manualnya ya. Jadi kalau untuk uji oli seperti ini emang harus ditunggu kering gitu ya. Setelah kering baru dinilai. Ini penulis nunggu kira-kira 2 jaman baru kering seperti ini. Jadi kalau mau pakai acuan yang ada itu nunggunya sampai kering seperti ini, nanti baru dinilai. Ya, jadi ini penulis ada referensi ya. Untuk referensi ini penggunaan blotter test itu mengharuskan dikeringkan dulu beberapa jam. Jadi diteteskan ke kertasnya 1 titik di tengah. Nanti kemudian dikeringkan beberapa jam. Setelah itu baru diperiksa. Dari efek hasil tetesan ini dilihat baik dari tengahnya maupun sampingnya. Ini ada contoh, ada kontaminasi air, ada bentuknya kayak gini blotternya, kotoran banyak, deterjensinya kurang, hitamnya solid, terus hitam tengah membaur ke samping, itu fuel dilution seperti itu. Terus yang ini berikut contohnya, oli dipanasi pada suhu 250 derajat selama 5 menit. Ini bisa merusak oli ya ini ya. Kalau ini beda lagi, ini 250 derajat itu bisa merusak oli. Terus ini diteteskan 2 ml. Terus dibiarkan 1 jam di suhu 80 derajat. Ini beda-beda ya tentu ya, standarnya beda-beda. Terus ini yang perlu diamati di titik tengah ini untuk menunjukkan sedimen, menunjukkan kebutuhan ganti oli atau enggak. Jadi kalau tengahnya sudah hitam, itu berarti artinya butuh ganti oli. Jelasannya ini, titik tengah menunjukkan adanya sedimen seperti debu, partikel aus dari karbonnya, partikel yang tidak larut, dan kontaminasi lain-lainnya. Nanti umur oli, kalau misalnya sudah lama, sudah waktunya ganti oli, berubah dari abu-abu ringan menjadi gelap ya. Ini mesin diesel ya. Terus ini
Olinya pakai standar one drop, 1 tetes saja. Nah, yang lingkaran kedua ini adalah untuk cek oksidasi atau enggak. Kalau ada oksidasi yang tinggi, pinggirannya jadi ini ya, jadi butuh ganti oli, tanda oksidasi juga. Ini di penjelasan kedua, second circle menunjukkan indikasi kondisi oli berubah dari abu-abu ringan menjadi hitam bila mesin kondisi bagus. Warnanya akan lebih ringan daripada titik pusat. Jika kondisi mesin bagus tapi oli sudah nggak bagus, lingkaran kedua akan berubah jadi antara abu-abu sampai hitam. Jika oli buruk, maka kondisi akan sama persis dengan titik tengah. Jadi terus dari second layer, ini lingkaran yang nomor 2 nya ya. Ini kalau kondisi bagusnya seperti ini, nggak ada lingkarannya, nggak ada pembatasnya, nggak ada air, nggak ada glikol, mesin oke. Kalau ada seperti ini, ada tingkat air. Kalau warnanya kuning, ya, kemungkinan dari glikol. Ya, ini tandanya kebocoran. Keterangannya boundary layer second circle, pinggirannya lingkaran kedua menunjukkan keberadaan air. Jika ada air, maka akan ada bentuk seperti tajam-tajam di pinggir-pinggirannya. Jika kandungan air tinggi, maka hasil akan kelihatan dahannya dalam beberapa menit. Jadi ada 2 jenis, air dari kondensasi atau pendinginan dari sistem pendinginan ya. Kalau kondensasi itu mestinya dari dalam mesin juga ya. Terus yang nomor 3, lingkaran paling luar. Ini menunjukkan kalau bagus tidak ada seperti ini, tidak ada bensin di mesin. Kalau sampai lebar sekali ya, ada bensin di oli. Ini namanya fuel dilution ya. Warna kuning transparan yang ada di lingkaran luar itu menunjukkan keberadaan bensin di olinya, fuel dilution. Ring ini akan muncul segera ketika tetesan ini menembus mediumnya. Warna ringan itu normal. Jika ringnya melebar setelah beberapa jam, maka itu menunjukkan hasil yang buruk. Untuk yang kondisi seperti ini mestinya masih bisa terus ya, walau ini sudah 5.000 berapa tadi, 900 atau berapa ya. Wis begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.